Oke, kembali lagi di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita coba membahas soal persiapan ujian mandiri Poltekkes. Nah, kali ini kita akan coba bahas satu bidang yang paling sering muncul soal-soalnya di ujian, ya, yaitu tentang peluang. Nah, jadi peluang secara umum lah ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa melatih kita kembali dalam memfokuskan diri dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat soal yang pertama. Untuk menjabat sebagai pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf, ya kan, 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Nah, tersedia 7 calon. Jadi ada 7 calon, berapa banyak staf pengurus yang mungkin dibentuk? Nah, ada 210, 105, 42, 35, 30. Nah, jadi di sini mau dibentuk itu adalah ketua, sekretaris, bendahara, berarti ada 3. Nah, jadi baik kita akan coba jawab. Dalam menyelesaikan soal seperti ini kita perhatikan, maka ini nanti ditanyakan banyak staf ya, banyak staf berarti itu permutasi 3 dari 7 gitu ya. Itu sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Jadinya 7 faktorial per 4 faktorial. 7 faktorial adik-adik adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Maka dari sini bisa kita coret ini. Jadinya kan 7 kali 6 kali 5. Berarti 7 kali 30 hasilnya 210. Maka optionnya adalah A gitu. Itu dia untuk soal yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dalam persiapan ujian mandiri nantinya. Lanjut ke nomor 2 ya. Oke, baik. Di nomor 2 kita lihat, coba kita baca. Ada 5 orang. Nah, ada 5 orang dalam satu ruangan yang belum saling mengenal. Apabila mereka saling berkenalan dengan berjabat tangan sekali. Sekali ya, bukan 2 kali. Setiap orang banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20, 25 kali. Nah, baik adik-adik, maka kita boleh selesaikan ini dengan kombinasi ya. Nah, karena dia acak, jadi ingat tadi kombinasikan rumusnya, kombinasi R dari N itu adalah N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial. Nah, jadi di sini kan logikanya yang bersalaman itu kan harus minimal 2 orang. Jadi mereka ada 5 gitu, berarti banyak salaman ya kan, banyak salaman yang terjadi itu adalah kombinasi 2 dari 5. Nah, kenapa 2 minimal bersalaman tadi? Maka kita buat ini 5 faktorial per 2 faktorial 5 kurang 2 faktorial. Berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Ini mati. 5 kali 4 berarti 20. 20 kita bagi 2 berarti 10. Maka jawabannya adalah option B. Nah, itu caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu sangat mudah sih ya. Oke, ke soal berikutnya nomor 2 ya. Nomor 3 sorry. Nomor 2 tadi yang ini kan. Oke, kita lihat di soal nomor 3 ya. Kita bacakan. Sebuah kotak berisi 4 bola hijau, 6 bola merah. Secara acak diambil 2 bola dari kotak. Jadi secara acak, ini kuncinya acak.
Jadi kalau acak berarti pakai kombinasi ya. Peluang kedua bola yang terambil berwarna hijau adalah 2/15, 14/35, 19/35, 6/15, 28/35. Baik, adik-adik kita coba jawab ya. Nah, ingat peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel karena ini menggunakan konsep secara acak tadi, maka kita buat kombinasi. Kombinasi berapa yang mau diambil? Berarti ada 2 bola. Dari seluruh bola yang ada berarti 4 tambah 6 berarti ada 10. Sehingga ini 10 faktorial per 2 faktorial 10 kurang 2 faktorial. Hasilnya 10 faktorial per 2 faktorial 8 faktorial. 10 kali 9 ke 8 faktorial per 2 kali 1 ke 8 faktorial. Ini kita coret aja. 10 kali 9 berarti 90 bagi 2, 45 nih. Oke, berarti ada 45 ruang sampel. Nah, kejadiannya adalah 2 bola, katanya 2 bola, kedua bola warna hijau. Berarti kombinasi 2, karena 2 yang mau diambilkan dari bola hijau ada 4. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial, 4 kurang 2 faktorial. 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Ini matikan aja. 4 kali 3 12 bagi 2 berarti 6. Sehingga berarti peluang 2 hijau berarti kan jadinya apa? Na tadi dibagi dengan NS ya kan? 6 dibagi dengan 45. Sama-sama kita bagi 3 berarti 2/15. Maka jawabannya adalah option A. Nah, begitu caranya adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya. Sebuah kotak berisi katanya 3 buah permen coklat, 2 buah permen susu. Pada pengambilan 2 kali berurutan tanpa pengembalian. Nah, ini diperhatikan nih. Tanpa pengembalian, peluang untuk mendapatkan sebuah permen susu ya pada pengambilan pertama dan sebuah permen susu lagi pada pengambilan kedua adalah 0,08, 0,1, 0,16, 0,2, 0,24. Nah, baik ya, ini adalah kejadian majemuk, berarti dia artinya ada pengaruh dari pengambilan pertama ke pengambilan yang kedua tanpa pengembalian. Nah, jadi di sini kita lihat berarti pertama peluang yang pertama itu adalah susu pertama kemudian susu yang kedua. Nah, berarti itu adalah susu yang pertama kan tadi kan di situ ada di kotak itu ada 3 coklat 2 susu berarti total 5 kan. Berarti yang pertama kejadiannya berarti 2. Nah, bisa kemungkinan terpilih karena permen susu itu bisa kan ada 2. Berarti 2 per berapa tadi? 5 kali. Nah, karena dia tidak dikembalikan maka otomatis kalau udah diambil permen pertama itu adalah susu, maka tinggal permen susunya satu lagi kan. Maka di sini 1 kita buat sini. Tinggal 1 lagi per. Nah, tadinya kan 5 kian totalnya, maka 4 sisanya. Karena sudah diambil tadi 1 kan gitu. Sehingga 2 dibagi 4 2, maka ini menjadi 1/10 atau 0,1. Maka jawabannya adalah option B. Saya rasa itu paham ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, next ya. Di sini kita lihat soalnya 2 buah dadu. Nah, 2 buah dadu. Nah, ya kan dilempar secara bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah
5/36, 7/36, 8/36, 9/36, 11/36. Nah, baik sama-sama kita coba pahami. Ingat NA-nya berapa ya kan, NS-nya berapa itu yang mau kita cari dulu. Ingat dasarnya apa? Peluang suatu kejadian itu adalah NA dibagi dengan NS. Nah, jadi kalau kita ingat dua buah dadu udah jelas ruang sampelnya 36 lah. Nah, berarti 36 ruang sampelnya. Nah, jadi itulah nanti yang dipasangkan 11, 21, 12 seperti itu ya. Jadi yang jumlah mata dadu 9 itu kan berarti cuma 36 ya kan, yang jumlah 9 ya. Yang NA jumlah dadu 9. Berarti bisa misalnya lah kan, berarti apa? Bisa dia 36 baru 45 ya kan, baru 63 baru 54. Nah, saya rasa itu ya kan. Kemudian yang jumlah dari 10, nah itu pasti 46 55 baru 64. Nah itu ya, jadi ada total itu aja. Jadi peluangnya itu jadinya apa? Totalnya ini 4 tambah ini 3 jadi 7. Berarti 7/36. Maka jawabannya adalah option B. Oke, demikian caranya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Masing-masing kotak A berisi 12 buah lampu ya. Setelah diperiksa ternyata pada kotak A terdapat 2 lampu rusak, pada kotak B 1 lampu rusak. Dari masing-masing kotak diambil 1 lampu secara acak. Peluang terambilnya sebuah lampu adalah rusak. Jadi sebuah lampu rusak. Ada 1/144, 3/144, 18/144, 32/144, 48/144. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, di sini ada 2 kotak ya kan, ada 2 kotak. Di sini ada 12 lampu masing-masing ya. Jadi 12 lampu. Nah, katanya di kotak pertama 2 lampu rusak, berarti otomatis bagusnya ada 10, rusaknya ada 2. Sedangkan di sini bagusnya rusaknya katanya 1, bagusnya 11 dong kan. Jadi di sini dari masing-masing kotak diambil satu lampu secara acak ya kan. Berarti logikanya kalau kita perhatikan dari masing-masing kotak diambil 1 lampu gitu ya. Diambil di sini, diambil di sini. Berarti tapi katanya yang diminta peluang terambilnya sebuah lampu gitu. Jadi diambilnya itu di kotak A misalnya 1 lampu, di kotak B 1 lampu. Jadi di kotak A-nya nanti misalnya bisa rusak, tapi di kotak B jangan rusak ya kan gitu. Karena katanya harus sebuah lampu rusak. Berarti kan otomatis sebenarnya 2 bola yang diambil. 2 lampu. Lampu sini 1, di sini 1 gitu. Jadi pertama berarti kejadian pertama lah kita bilang ya. Kejadian pertama itu lampu A yang rusak. Berarti kan kalau dia lampu A yang rusak, berarti kita buat peluangnya A rusak. Oke. Berarti di sini kita kalikan dengan di sini, berarti B bagus misalnya gitu. Berarti 2 rusak. Berarti 2/12 dikali 11/12. Jadinya 22/144. Nah, kejadian yang kedua berarti peluang A bagus dan peluang B itu
rusak gitu. Nah berarti kalau A-nya bagus, ya kan, berarti 10/12 dikali 1/12, maka ini 10/144. Jadi kalau ini kita total, maka hasilnya nanti adalah 32/144. Maka jawabannya adalah option D. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Sebuah dadu katanya dan segeping mata uang logam dilempar undi 1 kali bersama. Maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah 1/12, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2. Oke, baik, kita akan coba jawab. Nah, berarti sebuah dadu kan, dadu ruang sampelnya 6 kalau dadu. Nah, sedangkan kalau ruang sampelnya logam kan 2 logam ya. Jadi berarti peluangnya seluruhnya itu kan jadinya apa? Peluangnya itu berarti 6 kali 2 kan aja berarti 12. Nah, jadi kejadian yang muncul itu kan bisa aja gini. Di sini angka gambar, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berarti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Nah, jadi katanya perlu memperoleh gambar pada uang. Berarti gambar pada uang berarti kan di sini. Oke. Ini gambar uang dan bilangan ganjil pada dadu. Berarti ganjil itu kan ini. Sehingga peluangnya gambar dan ganjil. Nah, logikanya berarti ada 3 ini. Ada 3 dibagi dengan 12. Maka itu adalah 1 bagi 4. Maka opsinya adalah C. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, di soal berikutnya kita lihat. Di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri atas 6 orang. Calon yang tersedia, 6 orang tadi, calon yang tersedia yaitu terdiri 5 pria, 4 wanita. Banyaknya susunan perkalian yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya 3 pria terpilih. 84, 82, 76, 74, 66. Oke, baik, kita akan coba jawab. Nah, di sini calon yang tersedia yaitu terdiri 5 pria, 4 wanita. Nah, ini ada tersedia 5 pria dan 4 wanita. Nah, mau dipilih 6 orang. Katanya minimal sekurang-kurangnya, berarti minimal. Jadi pertama, kombinasi 3 dari 5 kali kombinasi 3 dari 4. Berarti kalau 3 laki-laki, 3 perempuan. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa 4 laki-laki dari 5, tetapi nanti di sini perempuannya tinggal 2. Bisa juga nanti misalnya yang ketiga, kombinasi 5 dari 5 kali kombinasi 1 dari 4. Karena sekurang-kurangnya 3 pria. Kalau 6 nggak mungkin lagi karena yang tersedia pria kan 5. Jadi kalau kita buat ini berarti hasilnya kan, ya coba ya sama-sama kita buat dulu. Kita hitung, yang pertama adalah kombinasi 3 dari 5 kali kombinasi 3 dari 4. 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial kali 4 faktorial 3 faktorial 1 faktorial. Berarti ini 5, ini kan jadinya 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. Nah, ini mati. Nah, ya kan? Nah, 5 kali 4, 20 bagi 2, 10 kali 4. Jadi 40. Ya kan? Baru yang kedua, kombinasi 4 dari 5 kali kombinasi berapa ini? 2 dari 4 ya. Jadinya 5 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial kali 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial.
5 kali 4 faktorial, 4 faktorial kali 1, 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1. Nah, ini kita coret aja, ya kan. Jadi di sini 5 kali 4 kali 3 bagi 2, ya kan. Berarti 6 ya, berarti jadinya 30 dong, ya kan. 30. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi 5 dari 5 kali kombinasi 1 dari 4. 5 faktorial per 5 faktorial kali 5 kurang 5 faktorial kali 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Jadi di sini hasilnya nanti berarti 1 kali 4 gitu ya, berarti 4. Totalnya 40 ditambah 30 ya, ini kan dia 40 tambah 30 tambah 4, maka dia adalah 74. Demikian pemahaman tentang peluang dengan materi-materi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari kami semua, mudah-mudahan bisa lulus ya. Oke, semangat, jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya semakin terbantu, supaya semakin berkembang, dan terima kasih atas dukungan kalian semua. Semoga sukses.